warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noklia. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah dengan NPM 201181036. Di sini saya ingin sedikit mereview tentang materi Ta'riful Insan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'riful Insan, pengenalan manusia. Berbicara perihal pengenalan manusia, patut sekali sebenarnya untuk kita pelajari. Bagaimana cara mengenal diri kita sendiri sebagai seorang manusia yang telah Allah muliakan dengan memberikan kita amanah yang begitu besar, yaitu menjadi khalifah fil ardh, yang dalam proses penciptaannya yaitu terdiri dari dua unsur utama, tanah dan ruh, seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Hijr ayat 28-29, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, di mana dari dua unsur utama ini Allah memberikan unsur-unsur perlengkap lainnya sebagai penunjang kehidupan dan sekaligus pembeda dari makhluk ciptaan lainnya. Dan itulah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya di muka bumi. Meskipun seperti itu, tak ada kepatutan sama sekali untuk menjadikan manusia sombong, karena kita tak mempunyai daya dan upaya kecuali karena kehendaknya. Unsur-unsur tersebut antara lain, yang pertama, qalbu, berperan sebagai pembentuk kemauan atau keputusan yang bersumber dari keyakinan serta bebas memilih dalam hal apapun. Yang kedua, akal, termasuk karunia terbesar untuk manusia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dari akal inilah menjadikan manusia sebagai makhluk yang istimewa. Dan dengan akal juga manusia dapat memahami segala hal yang Allah ajarkan. Yang ketiga, jasad, tentunya memiliki peran penting juga bagi manusia, yaitu sebagai pelaksana dari apa yang telah ditekadkan oleh hati serta direncanakan oleh akal. Nah, masih dalam proses penciptaan manusia, di mana manusia juga diberikan amanah. Ada dua macam amanah di sini. Yang pertama, amanah al-ibadah, yaitu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan dalam amanah ini, manusia dibagi ke dalam tiga golongan. Yang pertama, kaum munafik, yang secara jasadiah mereka melakukannya, padahal hatinya itu berkata tidak gitu. Yang kedua, kaum musyrik, baik secara jasadiah maupun ruhiyah, tidak pernah melaksanakan perintahnya sama sekali. Yang ketiga, kaum mukmin, yang secara jasadiah dan ruhiyah melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya, amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi, di mana amanah ini merupakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mengelola bumi serta memberlakukan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin terakhir adalah balasan, di mana di sini ada keterkaitannya dengan amanah yang manusia emban. Jika mereka melakukan amal kebajikan, maka akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal pula. Bahkan, pahala yang didapat mungkin bisa saja lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Begitupun dengan orang-orang yang ingkar, akan mendapatkan balasan dari Allah berupa azab yang keras, yang tentunya setimpal dengan keingkarannya itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.